Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah. Ya, kelas 2A dari Prodi Manajemen Pendidikan akan membahas satu bab tentang apa yang telah saya baca di novel yang pernah saya baca. Itu saya akan membahas novel Pulang. Di sini saya tidak mempunyai buku fisiknya, tapi saya akan di sini, oke. Ya, walaupun berbeda dari yang fisik ya, ada beda covernya saja. Jadi saya akan menjelaskan tentang novel Pulang. Nah, novel Pulang itu sebenarnya banyak pelajaran kita bisa ambil di sana. Contohnya, salah satu anak kecil yang tidak memiliki rasa takut apapun karena dia hidup di kedalaman hutan dan harus berkelahi dengan hewan-hewan yang ada di sana. Mengapa dia berkelahi? Karena ya di hutan itu kan kita tahu sendiri banyak hewan buas, dan untuk mencari makan saja susah. Itu bercerita tentang kisah lalu ya, masa lalu yang dimana belum mengenal adanya teknologi dan peradaban masih minim. Kita akan membahas satu bab saja tentang novel Pulang ini. Dikisahkan satu anak kecil yang hidup di pedalaman Sumatera, ya lebih tepat, saya kurang tahu lebih tepatnya apa. Itu anak kecil yang memiliki jiwa pemberani, tinggi, gagah, dan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Ya, di situ kita mengambil pelajaran bahwasanya tidak semua anak kecil itu tidak semua anak kecil itu memiliki rasa takut, tapi rasa takut itu muncul dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita belum pernah mencobanya. Ya, jadi jikalau kita ingin tidak memiliki rasa takut, kita harus mencobanya terlebih dahulu. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tua kita. Ya, dia menggambarkan sebuah anak yang hidup jauh di dalam hutan sana, yang jauh dari peradaban, teknologi, dan alat-alat canggih lainnya. Dia saja masih berburu, seperti berburu babi hutan, hewan-hewan yang ada di hutan sana. Ya, itu menggambarkan betapa gigihnya dan betapa kuatnya anak kecil yang ada di kampung sana. Berbeda dengan anak kecil sekarang, ya, yang lebih banyak menggunakan gadget, ya, tidak bisa melakukan banyak hal seperti kayak berburu. Ya sih, memang tidak semua anak kecil itu pandai berburu, dan kita pun sebagai orang dewasa belum tentu pandai berburu. Maksudnya, ini bisa menjadi kaca perbandingan antara anak kecil zaman dahulu dan anak kecil zaman sekarang. Karena apa? Karena anak kecil dahulu itu dibiarkan bebas oleh kedua orang tuanya. Ya, istilahnya seperti ini. Dia diberikan tombak. Dan kalau anak kecil zaman sekarang, dia diberikan makan. Dari situ saja kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau kita diberi tombak, pasti kita bisa buat nyari makan. Kalau kita cuma dikasih makan, dikasih berbentuk makanan, misalnya zaman sekarang tuh kayak kasih chicken, ya kita nggak bakal tahu tuh gimana cara nangkepnya, masaknya. Kalau kita dikasih tombak, kita pasti udah bisa cara nangkepnya, cara berburunya, cara mengolahnya menjadi makanan lezat. Ya, itu salah satunya. Ya, pengalaman yang kita bab untuk ini, saya menjelaskan bab pertama saja yang masih orientasi, tapi saya menjelaskan sifat dari si Bujang ini. Bujang itu adalah anak kecil yang hidup tadi di pedalaman Sumatera, yang memiliki rasa pemberani, tidak memiliki rasa takut, ya tinggi badannya, kekar. Dan sebenarnya saya ingin sekali banyak menceritakan tentang apa yang ada di buku sini,
Tapi karena waktu tidak memungkinkan, silahkan dibaca lebih lanjut. Ada serial pulang pergi, negeri di ujung tanduk, negeri para berdebah di ujung tanduk. Saya tinggal yang series kakir, oke? Mungkin itu saja. Oh iya, kelebihan dari buku ini, pulang ya kan. Novel Pulang ini mengajarkan kita, bab yang pertama tadi ya, mengajarkan kita untuk selalu berusaha sendiri, mandiri, dan tanpa tergantungan kita kepada orang lain ya. Kekurangannya ya memang cetak fiksi, tetapi kekurangannya adalah mungkin dari media cetaknya, bukan media cetaknya sih, untuk menerbitkan series terbaru itu membutuhkan waktu lama. Saya tidak menghujat, tetapi saran saya agar dipermudah saja sih, agar dipercepat saja ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.